Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian semua teman-teman yang sudah bergabung di channelnya Kanur dan terima kasih banyak sudah ngeklik video ini. Di malam ini Kanur akan bercerita tentang pengantin iblis. Pengantin iblis atau pengantin setan. Mungkin yakin itu ada atau enggak ya? Kayak masih ngawang-ngawang beneran ada atau enggak. Tapi langsung aja kali ya kita ke ceritanya. Jadi datang dari seorang perempuan yang bernama Ranti Puspita Dewi. Menurut Ranti, dia ini adalah orang yang meyakini bahwa pernikahan merupakan janji sakral dan hanya bisa terjadi pada orang yang saling mencintai. Tapi setelah dia menikah sama laki-laki yang bernama Mas Bowo, ia menganggapnya soal pernikahan ini mulai berubah. Ranti ini baru tahu kalau ternyata cinta saja tidak cukup dalam pernikahannya. Tidak semua masalah ini bisa diakhiri dengan cinta. Contohnya dia menikah, Ranti tinggal di rumah mertua bersama kedua adik kandungnya yang bernama Bayu dan juga Gita. Sebenarnya Bayu adiknya Mas Bowo ini sudah menikah guys, sudah menikah ya sama seseorang perempuan yang bernama Siti. Bayu ini gak punya pekerjaan yang tetap gitu, tapi dia kerjaannya cuma malah asik main sambung ayam dari malam sampai ke pagi, sampai ke siang, sampai ke malam gitu aja terus. Jadi mau gak mau segala kebutuhannya Bayu dan Siti termasuk Gita itu ditanggung sama Kak Bowo, Ranti dan juga suaminya. Jadi suaminya Ranti ini Bowo bekerja sebagai pelaut ya. Jadi Mas Bowo ini bekerja sebagai pelaut, jadi pekerjaannya membuat Mas Bowo ini juga jarang balik ke rumah juga. Tapi karena biaya yang harus mereka tanggung ini ada banyak banget gitu kan teman-teman. Jadi Ranti terpaksa harus mencari uang tambahan dengan jualan ayam ungkep di pasar. Segala upaya sudah Ranti lakukan untuk dia membiayai keluarganya. Semua usaha tidak pernah tercapai sama ibunya sendiri gitu. Maksudnya ibu mertuanya ya sering dimarahin. Ranti juga selalu salah. Misalnya ada masalah hal apapun itu Ranti selalu Ranti gitu yang salah. Pokoknya ibunya menuntut kesempurnaan lah dari Ranti. Karena ibunya juga mudah marah karena kondisinya memang sudah nggak sesehat dulu guys. Dan dia ini harus kemana-mana pakai kursi roda. Memang Ranti pun ya mau nggak mau lah ya dengan sabar merawat ibu mertuanya itu sepenuh cinta banget. Jadi segitunya lah ya saking sayangnya. Ternyata ya balik lagi cinta aja itu nggak cukup karena Ranti ini sudah menghasilkan tenaga berusaha menjaga, tapi tetap aja kan ibu mertua itu marah-marah gitu. Akhirnya ya membuat Ranti ini kelamaan tuh stres gitu, sampai kayak ya gimana ya, akhirnya cobalah obrolan nih sama suaminya kan, karena banyak tuntutan yang membuat Ranti ini semakin stres. Mana suami juga jarang di rumah, harusnya kan jadi satu-satunya buat tempat curhatnya Ranti. Akhirnya ada adik iparnya juga kan, dan juga ada adiknya Mas Bowo tuh si Bayu juga. Terus kurang lebih setahun tuh setelah Ranti menikah ini, selama menikah akhirnya Ranti punya seorang anak perempuan yang diberi nama Nina. Jadi apa ya, menjadi sumber kebahagiaannya Nina gitu kan. Jadi tambah penyejuk hatinya juga saat di rumah lagi ruwet gitu, cuman ada Nina gitu. Dengan lahirnya Nina nih semua suasana tuh menjadi nyaman gitu ratihnya kan. Tapi nggak berjalan mulus karena Nina mengidap polio sejak lahir dan harus rutin dapat pengobatan. Hal ini ya membuat Ranti jadi harus bekerja keras lagi, lebih gitu lagi gitu kerjanya. Namun demi tahun berlalu ya Nina kan udah semakin besar, dia juga udah mulai beraktivitas sekolah karena setiap hari Rantinya juga sibuk di pasar, mau nggak mau kan nggak bisa jemput. Jadi akhirnya minta tolong lah sama adiknya yang Gita ini buat jemput Nina ke sekolah. Tapi melihatnya kayak takutnya tidak bisa nerima, tapi akhirnya Gita pun mau gitu, mau menjemput Nina ke sekolah. Jadi kayak Gita juga bilang ya nggak apa-apa gitu mbak, udah santai aja, nggak usah ngerasa kayak gitulah, tenang, ada aku, nanti aku yang sering jemput pulang sekolah kan. Akhirnya Ranti percaya sama Gita gitu, tolong jagain anaknya. Ya udah selama setahun kayak nggak ada apa-apa juga. Tiba-tiba Nina ini pulang sekolah terjadi sesuatu tuh ya di jalan karena dia kecelakaan nggak terduga ya. Tiba-tiba namanya pulang sekolah, musibah itu kan datang tiba-tiba aja gitu.
Akhirnya di bulan Juli tahun 2014 waktu Ranti ini baru saja mengantarkan Mas Bowo ke pelabuhan di jalan pulang, ya itu tadi dapat kabar kalau Nina kecelakaan. Jadi waktu Ginanya ngejemput nggak sengaja lah terjadi kecelakaan begitu aja. Akhirnya juga Nina banyak luka parah sampai harus dibawa ke rumah sakit. Wah, ya Allah, sampai dibawa ke rumah sakit, gimana hatinya Ranti, benar-benar hancur kali. Waktu mendengar kabar itu, dia merasa benar-benar menjadi ibu yang gagal, nggak bisa menjaganya dengan baik. Sampainya nih di rumah sakit melihat kondisi anaknya itu, perasaan Ranti makin hancur, makin benar-benar hancur karena kondisinya itu udah benar-benar sangat parah. Kalau dibiarkan saja, ya bisa kecil kemungkinan tidak selamat. Cuman dokter menyuruh mengambil tindakan operasi agar Nina ini bisa terselamatkan. Cuman kayak mikir aja gitu gimana cara biayanya. Nanti juga nggak punya cukup uang buat bisa ngebayar biaya rumah sakit yang super mahal itu. Total biaya operasi, obat perawatan dan lain-lainnya aja bisa mencapai ratusan juta. Jadi Rati pun kayak gimana caranya. Sampai selama di rumah sakit cuma bisa apa? Ranti hanya cuma bisa nangis, kesegukan sampai ketemu sosok ibu-ibu yang ngerasa iba lah gitu ya, akhirnya mendekati Ranti dan bertanya, sampai segitunya kamu nangis atau belum makan atau kenapa atau belum minum, sambil Ranti pun menenangkan diri dan akhirnya ditawari makan ini sama ibu-ibu. Ya udah menyantap kan, menyantap makanan, minum, terus rada santai gitu. Akhirnya ya cerita, Bu, anak saya baru saja kecelakaan dan dia harus segera dioperasi. Biayanya juga ratusan juta. Padahal uang yang saya punya tuh nggak sebanyak itu. Keluarga saya pasti nggak bisa ngebantu saya atau ngebantu anak saya. Ya, namanya hati seorang ibu pasti udah kacau ya kemana-mana setelah ibu-ibu ini menyimak cerita dari si Ranti. Dengan sepenuh ibanya nih, simpati, lalu sambil jalan dan menepuk kembali nih Ranti, kamu mau coba nggak apapun untuk anak kamu supaya sembuh. Akhirnya Ranti ya menyetujui, ya apapun untuk anak saya akan saya lakukan biar anak saya itu bisa sembuh lagi. Ada jalan lain? Dia nanya nih, ada jalan lain, Bu? Akhirnya ibu itu ya, iya ada jalan lain. Kalau begitu, akhirnya nih ibunya mau ngebantu dan nanti juga mau ngebantu, macam kayak si ibu-ibu ini ngeluarin alamat gitu ya, selembar kertas. Akhirnya nanti datang ke alamat ini ya, ibu bakal tunggu kamu di sana. Ranti pun menerima dong kertas dari si ibu ini, ditaruhnya lah di dalam tasnya. Jujur Ranti tuh kayak terenyuh banget, baik sekali gitu ibu-ibu ini. Ya udah deh ya, akhirnya coba nih Ranti obrolan sama keluarganya, pulang ke rumah udah selesai obrolan segala macam, keluarganya seperti biasa nggak bisa ngebantu dan juga nggak ada uang, jadi gimana gitu. Akhirnya dia coba telepon Mas Bowo gitu kan, ngasih tahu nih harus cepat dioperasi dan juga butuh biaya, minta tolong sama suaminya buat cari uang. Tapi sepanjang ini Mas Bowo tuh nggak ada respon sama sekali, sampai mentah-mentah banget tuh nggak ada respon gitu. Jadinya Nina keinget sama selembar kertas yang dikasih ibu-ibu tadi itu selama di rumah sakit. Ya dengan jawaban hancur lebur, akhirnya Rina mencoba lagi menghubungi Mas Bowo, gimana responnya, siapa tahu gitu kan. Tapi nihil, gara-gara Mas Bowo juga nggak bisa dihubungin lagi. Sama sekali tuh Mas Bowo sama sekali nggak ada respon dan juga hilang gitulah pokoknya. Kayaknya baru sadar gitu kayak apa, udah setengah putus asa juga ya Ranti. Akhirnya mencoba membuka kertas yang ada di dalam tasnya gitu. Akhirnya tanpa pikir panjang Ranti pun langsung mendatangi alamat yang diberikan ibu-ibu tadi. Akhirnya sesampainya di sana Ranti kayak mikir juga sih, dia mikir dua kali. Yang dia datang ini kok bangunannya tua kali, kok seperti ini, kayak gimana gitu Ranti. Sampai ya udah deh masuk aja dulu. Akhirnya masuk ke sana, saking dia ingat anaknya gitu yang ada di rumah sakit kan, harus segera ditolong. Nah, semua kasih sayang itu tuh benar-benar kayak udah, ya udah, dia masuklah itu. Pas sampai di dalam tiba-tiba ada ayam cemani yang lagi digantung. Wah, ada ayam cemani. Nah, akhirnya di dalam ruangan itu Ranti juga bertemu sama ibu-ibu yang ngasih kertas lembar itu. Dan akhirnya kamu datang juga. Dah, sekarang kamu ganti pakaian dulu aja deh, kata ibu-ibunya gitu kan. Sampai Rani nurut dong. Orang disuruh ganti baju, akhirnya udah selesai nurut. Ibu-ibu ini sibuk ya ngurusin persiapan buat
Ranti. Mohon maaf itu udah disiapin api yang juga maaf ya disiapin di selangkangannya si Ranti. Ya aduh, sampai tiba-tiba tuh ibunya udah ngereok gitu ya sambil bernyanyi-nyanyi gitu. Terus tiba-tiba dia juga udah megang ayam cemani itu sambil dipegang nih lehernya, digerek tuh kan ayamnya digerek dan darahnya itu disiram ke sekujur tubuhnya Ranti. Ya, akhirnya juga ya udah kan namanya Ranti mah nerima-nerima aja gitu. Disuruh juga makan kepala ayam cemani itu ya nurut juga. Akhirnya udah selesai semuanya. Dia disuruhin pakai baju serba merah, dipakein juga itu ya bunga melati, wajahnya ditutup gitu. Sampai tubuhnya tuh kayak bener-bener kayak seorang pengantin gitu. Dia juga ngerasa kayak seorang pengantin. Dimasukin lah nih Ranti ke ruangan. Sampainya dia di ruangan nih, ya tiba-tiba nih ibu ini kan keluar, ada yang mencekram Rani. Dan Rani pun melihat sosok iblis itu. Sampai tubuhnya Rani tuh merasakan sakit yang luar biasa. Kalian mau tahu nggak sakitnya itu di mana? Ya di situ ya, di area bawahnya itu pokoknya sakit sampai dia ngerasa bahwa dia tersadar kalau dia baru saja dinikahkan dengan sesosok iblis. Setelah iblis itu pergi, ibu pun langsung datang nih si ibu yang tadi kan. Mulai sekarang iblis itulah yang akan menjaga anakmu dan juga membuat anakmu sembuh. Ritual ini kan udah selesai tuh. Akhirnya Ranti kayak ya dia sadar kamu harus dikasih tahu juga, kamu harus menyiapkan ayam hitam gitu kan, sesajen ditaruh di belakang rumah kamu. Sampai Ranti ya kenapa terjadi seperti ini, dia sampai benar-benar hancur guys, benar-benar ya udah ngerasa dirinya itu dijebak. Akhirnya Ranti balik nih ke rumah sakit, ternyata bener anaknya itu sembuh total pokoknya anaknya. Kayak kayak nggak pernah kecelakaan gitu, anaknya jadi sehat lagi. Malah Ranti pun ngebatin gitu apa yang udah dia lakuin, ya semua sudah terjadi, ya udahlah. Akhirnya setelah dia ngelihat semuanya anaknya sehat, anaknya juga udah kembali lagi seperti semula, kayak udah selesai aja gitu. Ternyata menikah sama iblis itu juga mendatangkan banyak masalah di dalam kehidupannya Ranti. Jadi seiringnya berlalu tuh Ranti udah sering marah-marah, terus juga kayak udah gak bisa kontrol kondisinya ya. Ranti itu semakin aneh gitu. Jadi setiap dia terbangun dalam keadaan baju yang selalu berlumuran darah. Wah, ngeri banget ya. Setiap dia bangun itu terus yang bermunculan tuh, setiap dia bangun kondisi berlumuran darah. Setiap habis itu nih guys, setiap habis itu tuh kayak dia tiba-tiba suka dengar kabar kayak ada tetangganya yang meninggal, atau sering terjadi ada tetangganya yang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Itu selalu kejadian setelah Ranti bangun tidur bergelumuran darah. Tidak bisa dibayangkan sih, luar biasa. Ternyata benar-benar ada pengantin, yaitu pengantin iblis, itu pengantin setan. Ternyata benar-benar ada ya. Dan dia tuh pengen udah nyelesain semua itu. Dia datang nih ke ibu-ibu yang tadi ya, dia minta tolong buat udahlah dibebasin gitu, udah gak mau kayak gini, biar lepas dari si iblis itu. Diingetin lagi, iblis itu sudah membantu kamu kan, dia juga udah jadi bagian dari hidup kamu. Wah, Ranti bagaimana? Sampai panik dong dia. Akhirnya dengan perasaan yang takut, dengan khawatir dan kecamuk yang lain, mengambil alih semua tubuhnya. Gimana nih ya, semakin hancur dong perasaan Ranti. Bagaimana kalau suaminya tahu kalau Ranti sudah melakukan perbuatan yang di luar dari nalarnya suami ya. Jadi kayak Ranti mencoba minta bantuan ke sana kemari biar agar iblis ini tuh terlepas dari dia. Akhirnya bisa lepas dari belenggu iblis yang dibuatnya sudah menikah itu. Luar biasa. Kalian mau tahu? Ya begitulah cerita pengantin iblis yang benar-benar ada di dalam kehidupannya Ranti. Dan semoga kalian benar menikah bukan bersama iblis atau bersama setan. Jadi dicek kembali pasangan kita ya. Pasangan kita semoga manusia bukan setan atau iblis. Oke, itu aja cerita dari Kak Nur malam ini. Selamat menikmati dan terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe. Thank you.